Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak ustaz dan ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap senantiasa dalam perlindungan Allah dan selalu bersemangat melanjutkan pembelajaran kita. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang patut kita sembah. Tanpa kehendaknya, tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mampu membuka mata kita pagi ini. Kita tidak akan mampu melanjutkan aktivitas kita hari ini. Untuk itu, sudah sepantasnya lah kita mengucapkan syukur dan memuji keagungannya. Insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Berbicara mengenai rumah, rumah adalah salah satu dari begitu banyaknya bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dalam agama kita, rezeki dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu rezeki yang sifatnya umum dan rezeki yang sifatnya khusus. Yang pertama, rezeki yang sifatnya umum, yaitu segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan kita. Bisa berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Rezeki jenis ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik muslim maupun orang kafir. Banyaknya harta yang dimiliki, serta rumah hingga kendaraan yang mewah, itu tidak menunjukkan kemuliaan di sisi Allah. Begitupun sebaliknya, memiliki harta yang sedikit hingga rumah atau kendaraan yang sederhana, itu juga tidak menunjukkan kehinaan di sisi Allah. Sebagai contoh, Fir'aun. Walaupun dia memiliki banyak harta, Fir'aun tidak termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Malah sebaliknya, Fir'aun termasuk orang yang durhaka yang dilaknat oleh Allah. Begitupun para nabi dan rasul Allah. Para nabi dan rasul Allah hidup dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Tetapi itu tidak menandakan Allah menghinakan mereka. Bahkan Allah memuliakan mereka dikarenakan iman dan kecintaan mereka kepada Allah. Selanjutnya, rezeki yang sifatnya khusus, yaitu segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Rezeki ini bisa berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, serta rezeki yang halal yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah. Inilah rezeki yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang dicintainya. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa rezeki terbagi atas dua. Yang pertama, rezeki yang sifatnya umum, yaitu dapat berupa harta, rumah, kendaraan, dan lain-lain yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik muslim maupun orang kafir. Dan ada juga rezeki yang sifatnya khusus. Rezeki inilah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Bisa berupa ilmu yang bermanfaat, amal ibadah, serta rezeki yang halal. Rumah merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita patut mensyukurinya. Karena dengan adanya rumah,
kita memiliki tempat berlindung. Kita juga tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Agar rumah kita dirahmati oleh Allah, kita harus senantiasa melaksanakan atau mengerjakan sholat-sholat sunnah di dalam rumah, seperti sholat tahajud, sholat rawatib, dan sholat lainnya. Serta kita juga harus melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah kita, agar setan maupun iblis tidak dapat memasuki rumah kita. Memiliki rumah, baik rumah yang besar maupun rumah kecil, atau rumah yang mewah maupun rumah yang sederhana, patut kita syukuri. Karena apa? Karena masih banyak orang yang tidak memiliki rumah seperti yang kita miliki. Kita wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Sekarang, mari kita tentukan di antara 10 ini mana yang termasuk kewajiban dan yang mana yang termasuk hak kita di rumah. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ini merupakan termasuk kewajiban atau hak? Ya, ini termasuk kewajiban. Nomor 2. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Ya, ini termasuk adalah hak kita atau sesuatu yang harus kita terima. Nomor 3. Bicara lembut dan sopan. Ya, ini termasuk kewajiban kita berada di rumah. Kita wajib berbicara lembut dan berbicara yang sopan kepada seluruh anggota keluarga kita. Nomor 4. Membantu merapikan dan menata rumah. Ya, ini termasuk kewajiban kita. Nomor 5. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Ya, ini termasuk hak kita sebagai anak ketika berada di rumah. Kita memiliki hak untuk dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai oleh ayah, ibu, maupun kakek nenek. Begitu seterusnya sampai nomor 10. Selanjutnya, mari kita pahami soal cerita berikut ini. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Pertanyaannya, berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Dari soal cerita ini, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Dari 980 batu bata ini, coba kita mengira-ngira berapa jumlah batu bata yang Ayah Udin miliki dan berapa lagi kekurangan yang harus dibelinya. Yang mana jika kita jumlahkan jumlah yang dimiliki serta jumlah yang harus dibelinya adalah sejumlah 980 batu bata. Di sini kita belajar tentang kemungkinan. Kita misalkan kemungkinan yang pertama adalah, misalnya Ayah Udin memiliki jumlah batu bata 500 batu bata. Lalu berapa lagi jumlah yang harus dibelinya hingga batu bata yang dibutuhkan itu berjumlah 980. Ya, dapat kita ketahui bahwa 500 ditambah 480 sama hasilnya dengan 980. Atau kemungkinan kedua, 600 ditambah 380 hasilnya juga sama dengan 980.
Atau kemungkinan ketiga, 700 ditambah 280 hasilnya sama dengan 980. Begitupun kemungkinan selanjutnya 4 dan 5. Setelah ini, coba anak-anak ustadz dan ustazah semuanya berlatih untuk membuat kemungkinan-kemungkinan tentang penjumlahan yang jika kita jumlahkan hasilnya adalah 600. Kerjakan di buku latihannya. Dengan tugas tadi, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat memahami tujuan pembelajaran kita di subtema pertama ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan senantiasa memberikan kita perlindungannya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.